Baik, selamat pagi adik-adik semua. Nah, kembali lagi hari ini bersama Miss Widi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Oke, nah hari ini saya masih akan melanjutkan materi tentang teks eksposisi. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang teks eksposisi di part yang pertama, nah ini saya lanjut ke part yang kedua. Oke, mari kita simak pembelajarannya baik-baik. Oke, kalau yang di part pertama semalam kita sudah bahas tentang apa itu teks eksposisi dan apa saja jenis-jenis dari teks eksposisi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat teks eksposisi. Nah, yang pertama kalian harus tahu dulu apa tujuan dari teks eksposisi. Oke. Kemudian, ciri-ciri dari paragraf eksposisi ada 3. Yang pertama, pada bagian paragraf pembuka berisi tesis atau pendapat utama, dan yang kedua berisi analisis fakta, data atau temuan penelitian, dan yang ketiga memiliki kalimat-kalimat pengembangan. Oke, kemudian kaidah kebahasan teks eksposisi itu yang pertama menggunakan nomina atau pronomina. Ya, nomina merupakan kata benda dan pronomina merupakan kata ganti orang. Kemudian menggunakan kata-kata leksikal yaitu verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, dan adverbia, kata keterangan. Selanjutnya, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nah, yang keempat, menyajikan argumentasi urut. Yang kelima, menyatakan sikap penulis setuju atau tidak setuju. Nah, ini dia langkah-langkah mengkonstruksi atau membuat teks eksposisi. Yang pertama itu menentukan tema, kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengumpulkan bahan, yang keempat menyusun kerangka, dan yang kelima mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Oke, nah maksud dari yang ketiga mengumpulkan bahan itu ialah mengumpulkan data-data, ya fakta-fakta mengenai tema yang sudah kalian tentukan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa jenis contoh-contoh paragraf eksposisi beserta analisisnya. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama itu ada eksposisi definisi. Ya, eksposisi definisi. Di sini ada contoh paragraf eksposisi definisi. Nah, definisinya ini yang mana? Oke, nah di sini definisinya ya dari paragraf ini itu ada di kalimat yang pertama. Ingat, definisi biasanya menggunakan kata adalah merupakan yang berarti penjelasan dari suatu kata atau suatu kalimat. Oke. Yang kedua yaitu eksposisi proses. Nah, yang mana nih yang termasuk eksposisi proses? Ya, di sini ada di kalimat kedua dan seterusnya. Biasanya dia berisi langkah-langkah, bisa saja pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke. Nah, yang ketiga itu ada eksposisi klasifikasi ataupun eksposisi penggolongan. Oke, yang mana di sini merupakan kalimat klasifikasinya. Nah, kalimat klasifikasi berada di kalimat yang ketiga. Oke ya. Ini tentang pemerintah yang memberikan bantuan bangunan kepada korban bencana gempa. Kemudian di sini ada eksposisi ilustrasi atau eksposisi contoh. Berarti di dalam teksnya terdapat beberapa contoh. Oke, di sini saya sudah berikan petunjuk di mana letak ilustrasi contohnya. Ya, di sini terdapat di kalimat yang ketiga ditandai dengan kata misalnya seperti. Oke. Kemudian ini yang kelima ada eksposisi perbandingan atau pertentangan. Nah, yang mana dimaksud dengan kalimat perbandingannya itu ada di kalimat yang pertama. Yang keenam itu ada eksposisi laporan ya. Ini biasanya kalian gunakan untuk melaporkan suatu kegiatan ataupun melaporkan suatu kejadian, misalnya gempa atau segala macam. Nah, itu adalah contoh dari beberapa paragraf eksposisi beserta analisisnya ya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian paragraf eksposisi. Nah, di sini saya sudah berikan yang pertama itu pada paragraf pertama dari paragraf eksposisi mengandung pendapat utama atau tesis. Inilah contohnya. Saya sudah berikan satu contoh paragraf eksposisi dengan judul Perpustakaan Kebutuhan Utama Masyarakat Modern. Nah, yang mana tesisnya itu ada di kalimat yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya mengandung fakta. Di sini saya buat di kalimat yang pertama di paragraf yang kedua. Oke, inilah yang berisikan tentang pendapat ya, pendapat yang berisi fakta, data. Kemudian yang terakhir, paragraf terakhir berisi kesimpulan ataupun yang biasa kita sebut dengan penegasan ulang. Nah, kata kesimpulan di paragraf terakhir ini bisa kita lihat menggunakan kata jadi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, itu merupakan kalimat-kalimat kesimpulan. Ini biasa berada di paragraf terakhir. Oke, nah ini kita masuk ke dalam tugasnya ya. Jadi tugasnya yaitu buatlah satu contoh teks eksposisi, kemudian analisis atau tentukan struktur dari teks eksposisi tersebut ya. Boleh eksposisinya apa saja? Kalian boleh cari masing-masing. Ada 8 jenis eksposisi. Kalian boleh buat eksposisi ilustrasi, eksposisi berita, eksposisi definisi, dan lain-lain. Itu terserah kalian mau buat eksposisi apa. Nah, dari teks eksposisi tersebut, maka kalian tentukan yang mana strukturnya. Yang kita mulai dari pendapat utama atau tesis. Ini biasa ada di paragraf awal ya. Kemudian untuk struktur yang kedua, di mana terdapat pendapat yang berisi fakta ataupun data. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kesimpulan atau penegasan ulang ya. Buat sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. Oke. Nah, saya harap kalian paham untuk tugasnya dan selamat mengerjakan dan selamat pagi. Stay at home dan selalu jaga kesehatan.